Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan istimewa di hati kaum muslimin. Bagi umat Islam tidak ada yang berada di atas mereka kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penghormatan itu karena apa yang telah mereka korbankan untuk membela Rasulullah, menyebarkan agama, dan mengorbankan jiwa, harta, waktu, dan tenaga untuk meninggikan syiar Islam. Sahabat soleh kali ini akan membagikan suatu kisah dari sahabat mulia Sayyidina Utsman bin Affan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu Al-Ash bin Umayyah bin Abdu Asyam bin Abdu Manaf Al-Quraisy. Jalur keturunan atau nasabnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada sosok Abdu Manaf. Sayyidina Utsman bin Affan memeluk Islam berkat ajakan dari Sayyidina Abu Bakar Asy-Shiddiq. Ia juga termasuk dalam golongan as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang memeluk Islam di masa awal-awal kenabian. Sayyidina Utsman bin Affan memperoleh posisi tersendiri di kalangan para sahabat karena ia menikahi dua anak perempuan Nabi Muhammad SAW. Istri Sayyidina Utsman bin Affan adalah Ruqayyah binti Muhammad. Kemudian ketika Ruqayyah meninggal dunia, Nabi Muhammad menikahkan lagi Utsman bin Affan dengan adiknya Ruqayyah, yaitu Ummu Kulsum. Karena ia menikahi dua anak perempuan Nabi, itulah Utsman bin Affan memperoleh julukan sebagai pemilik dua cahaya atau Zu an-Nurain. Sayyidina Utsman sangat berpengaruh dalam dakwah Islam pada saat itu. Beliau pernah membeli sumur milik Yahudi untuk kepentingan umat dan juga Utsman salah satu sahabat yang terkaya. Bahkan kekayaannya masih mengalir hingga sekarang. Sayyidina Utsman bin Affan pun memperoleh jaminan syahid dan surga oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini didasarkan pada riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari. Ia berkata, pada suatu hari Rasulullah masuk ke sebuah kebun dari kebun-kebun Madinah. Lalu datang Sayyidina Utsman. Abu Musa berkata, "Tunggu dulu, aku akan memohon izin kepada Rasulullah untukmu." Kemudian Rasulullah berkata, "Izinkanlah ia masuk, berilah kabar kepadanya dengan surga, serta bersamanya ada musibah atau fitnah yang akan menimpanya." Hadis riwayat Bukhari. Selepas wafatnya Rasulullah SAW, banyak permasalahan yang terjadi di kalangan umat Islam, seperti di mana Nabi akan dikebumikan hingga perdebatan siapa yang akan memimpin umat Islam kala itu. Namun semua itu bisa diatasi dengan musyawarah dari kalangan sahabat mulia. Selepas Rasulullah wafat, tanduk kepemimpinan umat Islam dipercayakan oleh Sayyidina Abu Bakar Asy-Shiddiq. Kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab selepas Sayyidina Abu Bakar wafat dikarenakan sakit. Kemudian di zaman Khalifah Umar bin Khattab, umat berkembang pesat hingga dataran Persia. Namun Sayyidina Umar bin Khattab pun wafat. Beliau dibunuh oleh seorang budak Majusi asal Persia. Sesaat sebelum Umar bin Khattab meninggal dunia, ia menunjuk 6 sahabat sebagai panitia untuk memutuskan penggantinya sebagai khalifah. Dari panitia itu terpilihlah sosok Sayyidina Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga untuk menggantikan Umar bin Khattab. Sayyidina Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah ketiga sekitar 12 tahun, sejak 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Salah satu kontribusi paling penting di masa Sayyidina Utsman bin Affan adalah meneruskan dan melengkapi pengumpulan Al-Quran hingga paripurna. Salinan-salinan Al-Quran itu dibuat dan disebarkan di wilayah-wilayah Islam. Setelah wafatnya Al-Faruq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, terjadilah perubahan kondisi sosial yang sangat besar. Hal ini dilatar belakangi luasnya penaklukan, berlimpahnya kas negara dan harta di tengah kaum muslimin. Masuk unsur budaya baru yang datang dari negeri-negeri taklukan, dan semua itu terjadi dalam waktu yang singkat. Di antara orang-orang yang negerinya ditaklukkan, ada yang memeluk Islam dengan tulus, namun di antara mereka
Ada yang masuk Islam hanya menginginkan menjadi duri dalam sekam, membalas dendam akan kekalahan negeri dan agamanya. Kondisi kedua ini seperti kondisi sebagian orang-orang Yahudi dan orang-orang Persia, kemudian diperparah dengan sebagian umat Islam yang condong pada kehidupan dunia dan perhiasannya. Sayyidina Utsman menyadari dengan wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab terbukalah pintu fitnah. Karena itulah Amirul Mukminin Utsman bin Affan cenderung mengambil sikap toleran kepada orang-orang yang menyelisihinya. Banyak mengiyakan orang-orang yang mengadukan pemimpin daerah mereka. Bahkan saat pemberontak mulai mengincar dirinya, ingin memakzulkannya dari pucuk pimpinan negara Islam, Utsman bin Affan berkata kepada mereka, "Demi Allah, sesungguhnya lingkaran fitnah itu sesuatu yang tak berujung. Beruntunglah Sayyidina Utsman jika dia mati dalam keadaan tidak menggerakkannya, menghalangi manusia, memberikan hak-hak mereka, dan memaafkan mereka. Dan apabila Anda adalah orang yang menjaga hak-hak Allah, janganlah Anda turut mengobarkan fitnah itu." Para provokator membuat makar yang batil terhadap Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka mulai memprovokasi masyarakat mencela kepemimpinannya. Namun Sayyidina Utsman tetap bersabar menghadapi mereka. Di tengah provokator tersebut terdapat seorang yang pandai memantik api, bersabar menghidupkan amarah massa. Orang tersebut adalah Abdullah bin Saba, atau yang dikenal dengan Ibnu As-Sauda. Ia menampakkan kesalehan, namun di hatinya menyimpan kekufuran dan permusuhan terhadap Islam dan pemeluknya. Abdullah bin Saba berangkat ke Mesir dan menetap di sana. Ia berkorespondensi dengan penduduk setempat, dan sebagian penduduk Mesir tidak sepakat dengan pemikirannya. Abdullah bin Saba terus memprovokasi massa dengan mencela Sayyidina Utsman, dan ia memuji-muji Ahlul Bait. Ia berkata, sesungguhnya Muhammad akan kembali sebagaimana kembalinya Isa. Dari sinilah keyakinan reinkarnasi muncul di tengah-tengah orang-orang Syiah. Ia menyebutkan bahwa Sayyidina Ali merupakan orang yang diberi wasiat oleh Rasulullah SAW, dan wasiat tersebut disembunyikan. Utsman itu menyandang kepemimpinan tanpa alasan yang dibenarkan. Lalu ia memprovokasi masyarakat untuk melakukan makar dan terus mencela para pemimpin Islam. Abdullah bin Saba adalah tokoh nyata. Dialah yang menggerakkan pemberontakan ini. Surat menyurat antara penyulut fitnah di Mesir, Basrah, dan Kufah terus saja berlangsung. Mereka saling menyemangati dan memanas-manasi untuk menentang Sayyidina Utsman, sampai mereka sepakat untuk datang ke Madinah di musim haji. Di sana mereka akan menyuarakan perlawanan dan penentangan terhadap Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sesampainya di Madinah, para pemberontak mengepung kota dan mengepung rumah Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan. Mereka berdemonstrasi menyuarakan tuduhan dusta terhadap Sayyidina Utsman. Mereka menuntut apa yang mereka inginkan. Sayyidina Utsman dan penduduk kota Madinah tidak menyangka hal ini terjadi. Ditambah sebagian dari mereka ada yang berangkat ke Mekah untuk berhaji. Kemudian para pemberontak mengepung rumah Sayyidina Utsman bin Affan. Pada waktu itu Sayyidina Utsman sedang duduk di rumahnya bersama para sahabat yang berjumlah banyak sekali, dan selain mereka yang ingin membela dan melindungi beliau dari kebengisan para pendemo tersebut, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah memerintahkan mereka untuk keluar dari rumah dan melarang mereka untuk membelanya. Namun mereka tetap berkeinginan untuk membela beliau, dan terakhir kali beliau dapat menjadikan mereka menerima perintah beliau, hingga mereka semua keluar dari rumah dan membiarkan beliau sendiri dengan para pendemo itu. Tidak ada yang tersisa di rumah melainkan Sayyidina Utsman dan keluarganya saja. Tidak ada lagi seorang pun yang menjaga Sayyidina Utsman. Pada saat itu beliau sedang berpuasa. Lalu tiba-tiba masuk seseorang yang tidak disebutkan namanya. Sayyidina Utsman pun langsung membukakan pintu untuknya. Ketika dia melihat Sayyidina Utsman, dia berkata, "Antara aku dan engkau adalah kitabullah,
Kemudian dia keluar dan meninggalkan Sayyidina Utsman. Tidak berselang lama masuk seseorang dari Bani Sadus yang dijuluki sebagai Al-Maut Al-Aswad, kematian hitam. Lalu dia mencekik Sayyidina Utsman dan cekikannya seperti tebasan pedang. Dia berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih lembut dari lehernya. Aku telah mencekiknya hingga aku melihat nafasnya seperti jin yang mengalir di tubuhnya." Kemudian dia menebaskan pedangnya kepada Sayyidina Utsman. Dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu pun menangkisnya dengan tangan beliau hingga terputus. Lalu Sayyidina Utsman berkata, "Demi Allah, ini adalah tangan yang pertama kali menuliskan ayat-ayat Al-Quran. Yang demikian itu karena beliau termasuk para penulis wahyu dan beliau termasuk orang yang pertama yang menulis mushaf dengan didikte langsung oleh Rasulullah SAW. Sayyidina Utsman bin Affan pun akhirnya terbunuh tepat berada di depan mushaf. Darah mengalir dari potongan tangan beliau hingga mengenai mushaf yang berada di depan beliau yang sedang beliau baca. Ruh beliau yang suci itu pun naik kepada Robnya dengan penuh keridhaan dan mengadukan kezoliman para pelakunya. Semoga keridhaan Allah bagi Sayyidina Utsman dan semoga Allah memasukkannya ke dalam surganya yang luas bersama Nabi Muhammad SAW serta para sahabat-sahabat beliau. Dan Sayyidina Utsman bin Affan pun akhirnya wafat pada hari Jumat pagi 12 Zulhijjah. Kematian Utsman bin Affan meninggalkan jejak sejarah yang kelam dalam dunia Islam dan membuka pintu perpecahan panjang yang sudah diramalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga sahabat soleh beriman dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Wallahu a'lam